Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Romdoni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu Pak Amin Rais yang menyarankan Luhut Binsar Panjaitan untuk mundur. Makin cepat makin bagus ya. Apa saja yang sebenarnya terjadi ya? Langsung saja kita baca. Ini yang sesuai yang dilansir oleh cnnindonesia.com. Langsung saja kita baca dan kita kita cari tahu kenapa Pak Enderman itu ingin menyarankan Luhut itu segera mundur. Ketua Dewan Suro Partai Umat Amin Rais menyarankan Luhut Binsar Panjaitan untuk segera mundur dari jabatannya sebagai Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia. Pernyataan itu diungkapkan Amin Rais saat menyampaikan pidato dalam acara Milad 1 tahun Partai Umat pada Minggu 17 April. Seyogyanya Pak Luhut segera mengundurkan diri sebagai sebagian besar masyarakat sipil saya yakin sudah tidak percaya lagi kepada Pak Luhut, ucap Amin Rais. Jadi kepada Pak Luhut saya ingin menyatakan please resign. Jadi makin cepat makin bagus sambungnya. Tokoh politik senior itu kemudian menyinggung pernyataan politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu beberapa waktu lalu yang menyebut Luhut sebagai biang kerok. Luhut sebelumnya enggan menanggapi pernyataan Masinton Pasaribu. Selain itu, Amin Rais juga menyarankan Presiden Joko Widodo untuk memecat Luhut jika sang menteri enggan mundur. Sebab Amin menganggap bahwa Luhut kini sudah menjadi beban negara. Kalau Pak Luhut nekat, sudah terjebak dengan narsistik megalomania yang diidapnya, Pak Jokowi seyogyanya memecat dia, tutur Amin Rais. Luhut bukan lagi aset bangsa, tetapi telah menjadi beban nasional, lanjutnya. Dalam kesempatan yang sama, Amin Rais juga menyampaikan beberapa rekomendasi lain untuk pemerintah Jokowi. Salah satunya yaitu mendesak Jokowi untuk membuat pernyataan tegas akan mengakhiri jabatan sebagai presiden sesuai perintah konstitusi. Jokowi sudah disarankan untuk segera menghentikan wacana 3 periode yang masih ramai digaungkan. Selain itu, Amin Rais juga menyarankan kepada Presiden Jokowi untuk menghentikan secara sementara pembangunan IKN. Tokoh politik senior itu lalu mengingatkan bahwa masa jabatan Jokowi hanya tersisa 30 bulan lagi dan diminta untuk tidak menambah utang. Ya, sobat sekalian, ya memang ternyata ini adalah masalah yang klimaks atau puncak dari permasalahan terkait berbagai kiprah ataupun yang dilakukan oleh LPP atau Luhut Binsar Panjaitan yang saat ini kita ketahui ya sepak terjangnya seakan mengatasi segala urusan gitu ya, mengatasi segala urusan itu pertama. Yang kedua, banyak sekali kontroversi yang disampaikan oleh Luhut Binsar Panjaitan yang sangat memberikan kontroversi kepada rakyat gitu ya, tentang misalnya big data ya, 110 juta percakapan yang mendukung penundaan pemilu gitu ya. Dan ketika mahasiswa meminta untuk membuka data ini, ternyata memang dengan berbagai alasan tidak ada kewajiban bagi LPP untuk membuka. Nah, kalau kita melihat terkait masalah big data ini memang sangat mengkhawatirkan gitu ya. Karena sudah banyak pengamat yang sudah menyatakan ini kalau sudah memenuhi unsur sebagai hoax gitu ya. Hoax yang menerbitkan keonaran ya, sesuai dengan pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang menerbitkan berita bohong yang menerbitkan keonaran. Nah, ini kalau dibandingkan dengan menerbitkan berita bohong yang menerbitkan keonaran, ini jauh lebih besar daripada yang dilakukan oleh para aktivis yang sudah masuk di BUI gitu ya, misalnya yang sudah dikriminalisasi, misalnya Habib Bahar bin Smith. Apa yang disampaikan oleh Habib Bahar bin Smith ya adalah ceramah gitu ya, ceramah untuk salah satunya yang dipermasalahkan tentang apa yang disampaikan terkait kondisi Laskar X6 Laskar FPI gitu ya. Dan itu kalau kita merujuk kepada pasal 14 15 Undang-Undang Nomor 1 1946 itu
tidak terbentuk ya secara secara fakta terkait keonaran yang dimaksud gitu ya. Pun juga misalnya aktivis lain misalnya di Mulyadi ya, Jumhur Hidayat, Anton Permana ya, kemudian juga Sakanda Nenggolan adalah aktivis yang hanya menyampaikan kebenaran fakta gitu ya, dan tidak ada unsur keonaran yang dibuat atau keonaran yang terjadi setelah statement yang disampaikan oleh masing-masing aktivis itu. Pun juga yang disampaikan oleh Habib Rizik Sihab itu adalah pernyataan tentang kesehatannya itu yang jauh tidak sebanding ya, yang tidak sebanding dengan apa yang sudah dilakukan oleh LBP ya. Coba kalau kita melihat LBP yang mengembuskan informasi tentang 110 juta data big data ya, yang itu sudah dibantah ya oleh pemilik Don Andre Fahmi Idris ya, pemilik Don Emprit, bahwasanya tidak ada data seperti itu. Yang ada itu pun sekitar 7.000, kalau dinaikkan di markup itu 1.000 kali itu baru 700-an, itu 7.000, 70 ribuan ya, belum 1 juta ya. Atau paling mentok itu 1 juta, nggak sampai ada data yang begitu masif sampai 110 juta big data itu yang benar-benar menginginkan penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan. Nah, dengan adanya isu tentang big data ini kan mahasiswa akhirnya menggelar aksi besar-besaran, termasuk tuntutannya adalah untuk mempertegas pemerintah terkait masalah penundaan pemilu ya. Dan di situ juga ada ekses tentang pemukulan Ade Armando. Artinya yang benar-benar memenuhi unsur syarat, memenuhi unsur berita bohong yang menerbitkan keonaran ya apa yang dilakukan oleh Bapak LBP gitu ya. Karena di situ sudah terlihat secara kentara dan nyata keonaran ya, demo besar-besaran menuntut ya pengungkapan big data gitu ya. Dan itu sampai sekarang ya tidak ada gitu, tidak dibuka, dan memang sebenarnya tidak ada ya. Para ahli pengamat telematika juga sudah mengatakan bahwasanya itu tidak mungkin ada data yang begitu besar dan jomplang seperti itu. Pun juga kalau kita melihat apa yang kiprah dari LBP ini adalah akumulasi dari setiap kiprahnya sebelumnya, bahwasanya hampir seluruh misalnya ya, seluruh aktivitas pemerintahan itu ditangani oleh LBP gitu ya. Makanya ada istilah Menkosaurus, Menteri Koordinator Segala Urusan ya. Kemudian atasi segala urusan, nah ya disingkat sendiri ya, atasi segala urusan. Dan ini juga yang paling menjadikan sorotan adalah yang mengkritik itu orang dari the ruling party ya, PDIP sendiri, itu yang sudah menyatakan pernyataan keras ya, yaitu Masinton Pasaribu gitu ya. Nah, artinya apa ya? Artinya bahwasanya ini sudah tanda yang keras ya, bahwasanya jangankan orang di luar pemerintahan, orang di dalam pemerintahan itu sudah terjadi chaos gitu ya, dalam hal ketidaksetujuan ya, kemudian juga statement yang sudah tidak nyaman ya. Nah, ini memang wajar gitu ya, mengingat bahwasanya aksi ataupun kontroversi ya, bagian juga kiprah dari LBP itu yang memang banyak memberikan kontroversi dan daripada memberikan suasana yang sejuk gitu ya. Nah, ini wajar ya, ini juga sudah banyak sekali disampaikan oleh para tokoh, termasuk juga Pak Amin Rais dan juga sebelumnya yaitu Egy Sujana, yang juga menuntut LBP itu bisa terkena pasal hoax ya, sesuai pasal 1
pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang peraturan hukum pidana. Nah, memang kalau kita melihat apakah akan ada tindak lanjuti, ya kita ketahui memang akan sulit gitu ya. Tetapi minimal dalam hal ini masyarakat itu sudah bereaksi ya. Ada sedikit penolakan terkait apa yang sudah sering dilakukan orang lingkar istana, dalam hal ini Menko Marinvest ya. Ya, semoga kita dalam hal ini ada ketegasan dari Presiden terkait banyaknya komplain terhadap LPP yang sudah banyak melakukan kontroversi. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.